Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu perkalian bilangan real berikut. Yang pertama, 5 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Dan 5 dikali 1 per 5 sama dengan 1 per 5 dikali 5 sama dengan 1. 7 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali 7 sama dengan 7. Dan 7 dikali 1 per 7 sama dengan 1 per 7 dikali 7 sama dengan 1. Negatif 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4. Dan negatif 4 dikali 1 per negatif 4 sama dengan 1 per negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 1. 1 per 8 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 per 8 sama dengan 1 per 8. Dan 1 per 8 dikali 8 sama dengan 8 dikali 1 per 8 hasilnya sama dengan 1. Dari perkalian ini nampak bahwa setiap bilangan real R jika dikalikan dengan 1 akan sama dengan 1 dikali bilangan real tersebut, dan hasilnya akan sama dengan bilangan real itu juga. Seperti istilah suatu bilangan jika kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya kan? Dan setiap bilangan real R selalu terdapat bilangan real lain yaitu R inverse, sehingga R dikali R inverse itu sama dengan R inverse dikali R. Hasilnya sama dengan 1. Bilangan real 1 merupakan elemen identitas dari operasi perkalian pada bilangan real. Dan R inverse merupakan inverse dari R. Dan sebaliknya, R itu adalah inverse dari R inverse. Maksudnya seperti ini. 5 dikali 1 per 5 itu sama dengan 1 per 5 dikali 5 sama dengan 1. Jadi 5 itu adalah inverse dari 1 per 5. Dan sebaliknya 1 per 5 itu juga inverse dari 5. Selanjutnya kita ingat jenis-jenis dari matriks. Di sini ada matriks identitas, yaitu 1001 adalah matriks identitas untuk ordo 2 kali 2. Dan 100, 010, 001 adalah matriks identitas untuk matriks ordo 3 kali 3. Kemudian di sini ada perkalian matriks. Kemarin kita sudah belajar cara mengalihkan dua matriks ya. Kita coba untuk yang A, matriks 5, 3, 3, 2 dikali matriks 2, negatif 3, negatif 3, 5. Kita coba hitung. 5 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 3 sama dengan 1. 5 dikali negatif 3 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 0. 3 dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan 0. Dan 3 dikali negatif 3 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 1. Kemudian untuk yang B, ini kita balik perkaliannya. 2 dikali 5 ditambah negatif 3 dikali 3 sama dengan 1. 2 dikali 3 ditambah negatif 3 dikali 2 sama dengan 0. Negatif 3 dikali 5 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 0. Dan negatif 3 dikali 3 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 1. Untuk yang A dan B kalau kita perhatikan, ini dua matriks. Meskipun perkaliannya ini kita balik, hasilnya sama dengan matriks identitas. Ya, sama-sama hasilnya matriks identitas. Kita lanjutkan dulu untuk yang C. Perkalian dua matriks lagi, tapi untuk matriks ordo 3 kali 3 ya. Yang C,
negatif 1, 5, negatif 1, negatif 2, 11, 7, 1, negatif 5, 2, dikali dengan matriks negatif 57, 5, negatif 46, negatif 11, 1, negatif 9, 1, 0, 1. Kita coba hitung. Negatif 1 dikali negatif 57 ditambah 5 dikali negatif 11 ditambah negatif 1 kali 1. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian negatif 1 dikali 5 ditambah 5 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 0. Hasilnya 0. Negatif 1 dikali negatif 46 ditambah 5 dikali negatif 9 ditambah negatif 1 dikali 1 sama dengan 0. Untuk baris yang kedua, negatif 2 dikali negatif 57 ditambah 11 dikali negatif 11 ditambah 7 dikali 1 sama dengan 0. Negatif 2 dikali 5 ditambah 11 dikali 1 ditambah 7 dikali 0 sama dengan 1. Negatif 2 dikali negatif 46 ditambah 11 dikali negatif 9 ditambah 7 dikali 1 sama dengan 0. Untuk baris yang ketiga, 1 dikali negatif 57 ditambah negatif 5 dikali negatif 11 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 5 ditambah negatif 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali negatif 46 ditambah negatif 5 dikali negatif 9 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 1. Untuk yang D nanti silahkan kalian coba mengalihkan dua matriks untuk ordo 3 kali 3 ya. Nah, dari C dan D ini juga kita dapatkan hasilnya adalah matriks identitas. Jadi, nampak bahwa matriks identitas pada operasi perkalian dua matriks itu mempunyai sifat seperti angka 1 pada operasi perkalian bilangan real. Selanjutnya, perhatikan istilah-istilah berikut. Untuk yang A, matriks 2, negatif 3, negatif 3, 5 disebut inverse dari matriks 5, 3, 3, 2. Dan matriks 5, 3, 3, 2 disebut inverse dari matriks 2, negatif 3, negatif 3, 5. Karena tadi kita dapatkan jika kedua matriks ini kita kalikan, hasilnya akan sama-sama matriks identitas. Ya, jadi kedua matriks ini bisa kita katakan saling inverse. Begitu juga untuk yang B, matriks negatif 57, 5, negatif 46, negatif 11, 1, negatif 9, 1, 0, 1 disebut inverse dari matriks negatif 1, 5, negatif 1, negatif 2, 11, 7, 1, negatif 5, 2. Dan juga sebaliknya. Karena kedua matriks ini kalau kita kalikan juga menghasilkan matriks identitas. Dan untuk inverse dari matriks A, biasa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Meskipun penulisannya seperti A pangkat negatif 1, tapi jangan dibaca A pangkat negatif 1 ya. Langsung saja dibaca A inverse, karena dalam matriks A inverse itu tidak sama dengan 1/A. Ya. Jadi hubungan antara A inverse, dan matriks identitas I adalah A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan I, atau matriks identitas. Lalu, bagaimana cara menentukan inverse matriks? Perhatikan langkah-langkah berikut. Di sini ada matriks A, yaitu A, B, C, D, dan
A inverse-nya sama dengan VXZZ dengan menggunakan fakta bahwa A dikali A inverse itu sama dengan I, didapatkan persamaan A-nya kita ganti ABCD dikali dengan A inverse-nya tadi VXZZ sama dengan matriks identitas untuk ordo 2 kali 2 yaitu 1, 0, 0, 1. Kemudian kita kalikan A dikali V ditambah B dikali Z. A dikali X ditambah B dikali Z ini. C dikali V ditambah D dikali Z ini. C dikali X ditambah D dikali Z. Yang ini sama dengan 1001. Kemudian nanti bisa kalian hitung dengan menggunakan SPLDV ya. Dan buktikan hasilnya nanti kita peroleh bahwa V akan sama dengan D per AD dikurangi BC. Dan untuk yang X sama dengan negatif B per AD dikurangi BC. Kemudian Y sama dengan negatif C per AD dikurangi BC. Dan Z-nya sama dengan A per AD dikurangi BC. Kemudian hasilnya kita substitusikan ke A inverse. Tadi kita misalkan A inverse-nya adalah WXZZ ya. Jadi A inverse sama dengan V-nya kita ganti D per AD dikurangi BC, X kita ganti negatif B per AD dikurangi BC, Z kita ganti negatif C per AD dikurangi BC, dan Z kita ganti A per AD dikurangi BC. Di sini kita lihat penyebutnya ini sama semua ya, AD dikurangi BC. Jadi bisa kita faktorkan. 1 per AD dikurangi BC-nya keluar, dikali yang di dalam kurung tinggal D negatif B negatif C A. Kemudian kalian tahu kalau AD dikurangi BC itu adalah determinan A. Jadi bentuk ini bisa kita ganti menjadi sama dengan 1 per det A dikali D negatif B negatif C A. Dan kalian tahu kalau ini adalah adjoint dari matriks A ya. Oke, kemudian kesimpulannya, jika matriks A itu sama dengan A, B, C, D, maka A inverse sama dengan 1 per det A dikali D negatif B negatif C A. Dengan AD dikurangi BC tidak boleh sama dengan 0. Sekarang perhatikan di sini ada tabel hubungan antara matriks dan inverse-nya. Untuk yang nomor 1 diketahui matriks A 1, negatif 3, negatif 2, 5. Bisa kita tentukan determinan dari matriks A-nya atau det A sama dengan negatif 1 ya. Kemudian untuk inverse matrix atau A inverse-nya sama dengan 1 per negatif 1 dikali 5, 3, 2, 1. Untuk determinan dari A inverse sama dengan 1 per negatif 1 atau sama dengan negatif 1. Kemudian untuk A dikali A inverse hasilnya sama dengan 1, 0, 0, 1 atau matriks identitas. Jadi kesimpulannya untuk matriks A yang nomor 1 ini dia mempunyai inverse. Lalu bagaimana untuk yang nomor 2? Matriks A-nya diketahui 1, 3, negatif 5, 0, 4, negatif 1. Untuk yang nomor 2 ini adalah jenis matriks persegi panjang ya. Jadi tidak bisa kita tentukan nilai determinannya. Atau untuk matriks yang kedua ini tidak mempunyai determinan. Nah, karena tidak mempunyai determinan, maka inverse matriksnya juga tidak bisa kita tentukan. Begitu juga untuk det A inverse atau A dikali A inverse-nya. Jadi kesimpulannya untuk yang nomor 2 ini tidak mempunyai inverse. Kemudian untuk yang nomor 3,
Matriks A-nya sama dengan 3, 5, 2, 4. Determinan A-nya sama dengan 2. Kemudian untuk inverse matriksnya 1/2 dikali 4, negatif 5, negatif 2, 3. Determinan dari A inverse-nya sama dengan 1/2, dan A dikali A inverse akan sama dengan 1, 0, 0, 1. Jadi untuk matriks A yang nomor 3 ini, dia mempunyai inverse. Untuk yang nomor 4, matriks A-nya sama dengan negatif 1, negatif 3, 2, 6. Untuk determinannya, yaitu negatif 1 dikali 6, dikurangi negatif 3 dikali 2, hasilnya sama dengan 0. Nah, tadi kalau determinan A sama dengan 0, bisa juga kita sebut sebagai matriks singular. Ya, kemudian, nah, karena untuk determinannya ini diketahui 0, maka tidak bisa kita tentukan inverse-nya, atau dengan kata lain, untuk matriks A yang nomor 4 ini, dia tidak mempunyai inverse. Ya, begitu juga untuk det A inverse-nya juga tidak ada. A dikali A inverse-nya juga tidak bisa kita tentukan. Nah, berdasarkan tabel tersebut, bisa kalian sebutkan ciri-ciri matriks ordo 2x2 yang mempunyai inverse. Kemudian, buatlah 3 matriks ordo 2x2 yang mempunyai inverse dan tentukan inverse-nya. Sekarang kita coba kerjakan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan inverse. Nomor 1, tentukan inverse dari matriks A. Diketahui matriks A-nya adalah 2, negatif 3, negatif 3, 5. Kita coba selesaikan. A inverse sama dengan 1/2 dikali 5, ya. A dikali D dikurangi negatif 3 dikali negatif 3, dikurangi B dikali C. Kemudian dikali dengan ini kita tukar jadi 5, 2, kemudian yang ini dikalikan dengan negatif 1, yaitu 3, 3. Ya. Hasilnya tinggal dikalikan. Ini dihitung dulu, 1/10 dikurangi 9, 1 ya. Jadi tetap 1/1 sama dengan 1. Dikalikan matriks ini, jadi hasilnya tetap 5, 3, 3, 2. Untuk yang soal nomor 2, diketahui P, matriks P sama dengan negatif 5, 3, negatif 4, 2, dan matriks Hi sama dengan 6, 0, negatif 4, negatif 8. Tentukan matriks X ordo 2x2 sehingga X dikali P sama dengan Hi. Kita coba selesaikan. Dari ini, X dikali P sama dengan Hi. Kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan P inverse. Sama-sama dikali dengan P inverse. Kita peroleh yang ruas kiri, X dikali P dikali P inverse, kita peroleh X dikali I, ya, karena P dikali P inverse adalah I, matriks identitas. Kemudian untuk yang ruas kanan tetap Q dikali P inverse. Selanjutnya, X dikali I itu adalah X sama dengan yang kanan tetap Q dikali P inverse. Jadi bisa kita hitung untuk matriks X-nya sama dengan matriks Hi-nya tadi adalah 6, 0, negatif 4, negatif 8 dikali P inverse. Jadi kita tentukan inverse dari matriks P-nya ini, yaitu 1/det P. Det P-nya adalah negatif 5 dikali 2 dikurangi 3 dikali negatif 4. Kemudian dikali dengan 2, negatif 3, 4, negatif 5. Kita hitung hasilnya, matriks X sama dengan
setengah. Jadi ini bisa kita tuliskan di depan, setengah. Kemudian perkaliannya yaitu 6 dikali 2 ditambah 0 dikali 4, hasilnya adalah 12. 6 dikali negatif 3 ditambah 0 dikali negatif 5, hasilnya negatif 18. Negatif 4 dikali 2 ditambah negatif 8 dikali 4, hasilnya negatif 40. Negatif 4 dikali negatif 3 ditambah negatif 8 dikali negatif 5, hasilnya adalah 52. Jadi untuk matriks X-nya sama dengan, ini tinggal dikali ya, 6, negatif 9, negatif 20, dan 26. Jadi matriks X-nya adalah 6, negatif 9, negatif 20, 26. Untuk soal yang nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x dikurangi 4y sama dengan 8, 3x ditambah 5y sama dengan 1 dengan matriks. Jadi ini ada kasus SPLDV. Kita disuruh menyelesaikan dengan metode matriks. Dari SPLDV ini bisa kita tuliskan dalam matriks persamaannya ya. Kita tuliskan untuk matriks koefisien. Jadi 2, negatif 4, 3, 5 kita tuliskan dalam matriks sendiri. Kemudian untuk variabel, matriks variabelnya adalah X dan Y ya. Jadi tulis saja matriks XY sama dengan, ini adalah matriks hasilnya. Jadi di sini ada 8 dan 1 ya. Nah, kita misalkan untuk 2, negatif 4, 3, 5 yang ini itu adalah matriks P. Kemudian kita tentukan P inverse-nya sama dengan 1 per det P, yaitu 2 dikali 5 dikurangi negatif 4 dikali 3 dikali dengan 5, 4, negatif 3, 2. Hasilnya sama dengan 1 per 22 dikali 5, 4, negatif 3, 2. Kemudian dari persamaan yang ini tadi, 2, negatif 4, 3, 5 dikali matriks XY sama dengan matriks 8, 1. Yang ini tadi sudah kita misalkan sebagai P ya. Tulis saja ini P. Dikali matriks XY sama dengan 8, 1. Nah, sama seperti yang tadi, kita kalikan dengan P inverse di kedua ruas. P inverse dikali P dikali matriks XY sama dengan P inverse dikali matriks 8, 1. P inverse dikali P itu adalah matriks identitas atau I dikali XY sama dengan P inverse dikali matriks 8, 1. Yang kiri ini hasilnya adalah matriks XY sama dengan P inverse-nya tadi sudah kita hitung, ini ya, 1 per 22 dikali matriks 5, 4, negatif 3, 2 dikali 8, 1. Hasilnya adalah 1 per 22, yang ini bisa kita hitung, 5 dikali 8 ditambah 4 dikali 1, hasilnya adalah 44. Kemudian negatif 3 dikali 8 ditambah 2 dikali 1, hasilnya adalah negatif 22. Jadi untuk XZ-nya kita peroleh 2 negatif 1 atau HP-nya XZ-nya sama dengan 2, negatif 1. Lalu bagaimana inverse untuk matriks urut 3 kali 3? Sebelumnya perhatikan di sini ada matriks A, B, C, D. Dan A inverse atau inverse dari matriks A-nya sama dengan 1 per det A dikali matriks D, negatif B, negatif C, A. Bisa juga kita tulis sebagai 1 per det A dikali adjoin A. Ini adalah matriks adjoin dari
matriks A ya. Jadi A inverse itu bisa kita rumuskan menjadi 1/det A dikali adjoint A. Hal ini juga berlaku pada matriks ordo 3 kali 3. Sebagai contoh, nomor 1, tentukan inverse dari matriks A sama dengan 1, 0, 2, negatif 3, 2, 4, negatif 1, 0, 1. Langkah pertama, kita tentukan determinan dari matriks A-nya dengan menggunakan kaidah Sarus ya. Matriks A kita tuliskan ulang, kemudian tambahkan 2 kolom dari depan di sampingnya ini. Kemudian bisa kita kalikan 1 dikali 2 dikali 1, 2, ditambah 0 dikali 4 dikali negatif 1 sama dengan 0, ditambah 2 dikali negatif 3 dikali 0 sama dengan 0, dikurangi dalam kurung 2 dikali 2 dikali negatif 1, yaitu negatif 4, ditambah 1 dikali 4 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 0 dikali negatif 3 dikali 1, 0. Ini kalau kita hitung 2 ditambah 4 sama dengan 6. Setelah mencari determinan, bisa kita cari matriks kofaktor. Langsung saja ya, dengan cara yang lebih mudah, kita tuliskan tanda positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kemudian, ini adalah M11 atau minor 11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Kita ingat lagi, M11 itu apa? Determinan dari minor dengan cara menghilangkan baris pertama, kolom pertama dari matriks A-nya tadi. Kemudian untuk yang ini, kita hilangkan baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Kemudian bisa kita hitung. Ini kita hitung determinannya ya. 2 dikali 1 dikurangi 4 dikali 0. Kemudian dikalikan dengan tanda positif. Hasilnya adalah 2. Yang ini determinannya adalah negatif 3 dikali 1 dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali dengan tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Yang ini determinannya adalah negatif 3 dikali 0 dikurangi 2 dikali negatif 1. Hasilnya dikali dengan tanda positif. Jadi sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kemudian kalau sudah ketemu matriks kofaktor, kita tentukan adjoint. Adjoint itu adalah transpos dari kofaktornya. Jadi transpos dari matriks kofaktor ini tadi, 2, negatif 1, 2, 0, 3, 0, negatif 4, negatif 10, 2. Kalau kita transposkan, hasilnya sama dengan yang baris ini menjadi kolom, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Jadi adjointnya adalah 2, 0, negatif 4, negatif 1, 3, negatif 10, 2, 0, 2. Jadi untuk A inverse-nya sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Sama dengan 1 per determinan A-nya tadi ketemu 6, jadi 1 per 6 dikali adjoint-nya adalah 2, 0, negatif 4, negatif 1, 3, negatif 10, 2, 0, 2. Ini adalah inverse dari matriks A. Kemudian kalian cermati dan diskusikan contoh 2 di halaman 25 pada modul kalian. Demikian pembelajaran tentang matriks untuk pertemuan yang keempat. Agar kompetensi kalian lebih berkembang, bisa kalian kerjakan tugas mandiri
atau tugas kelompok pada modul pembelajaran matematika.